Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Kita sudah sampai ke kegiatan belajar 5. Silahkan dibuka materinya. Karena di kegiatan belajar 5 kita akan mempraktekkan tentang menyajikan hasil pembuatan list minimal. Seperti biasa, kita buka dulu folder latihan HTML-nya. Dibuatkan folder baru dengan judul latihan 3 ya, dan kita buka juga notepadnya. Biasa disimpan dengan judul latihan 3.html. Jangan lupa ininya dirubah, all file, kita simpan di latihan 3. Oke, kalau kita lihat sudah ada latihan 3 tapi masih kondisi kosong. Nah, ini kita akan isi dengan pembuatan list minimal. Kita lanjut ke materinya. Apa itu list minimal? List adalah bagian teks di dalam dokumen yang berisi daftar item dari suatu kelompok atau grup tertentu. Nah, sebagai contohnya di sini adalah kalau kita membuat daftar makanan, daftar menu minuman, maka ini adalah menggunakan list minimal seperti ini. Ya. Nah, dalam pembuatan list di dalam dokumen HTML terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah daftar berurutan atau order list. Yang kedua adalah daftar tidak berurutan atau unordered list. Dan yang ketiga adalah daftar definisi atau definition list. Nah, contohnya daftar berurutan itu seperti langkah-langkah membuat dokumen HTML. Dalam pembuatan dokumen HTML, yang pertama adalah jalankan aplikasi text editor. Yang kedua adalah tuliskan kode HTML ke dalam text editor. Bedanya, di dalam daftar berurut ini tidak boleh tertukar. Misalkan 2 jadi 1, 1 jadi 2, ini nggak bisa. Karena ini seperti tata cara. Harus bertahap. Mulai dari 1 dulu, baru kedua, ketiga, dan seterusnya. Berbeda dengan list yang tidak berurutan atau unordered list. Di sini tadi contohnya adalah daftar buah. Maka penulisannya seperti ini. Ada mangga, ada jambu, ada semangka, rambutan, dan jeruk. Ini boleh mana saja. Boleh mengurut berdasarkan abjad atau mengurutkan berdasarkan atau tidak berdasarkan abjad boleh ya. Kalau yang ini, kalau yang under list. Ada juga yang ketiga itu adalah list definisi atau daftar definisi atau definition list, adalah untuk membuat suatu istilah. Misalkan ini contohnya adalah HTML, maka di sini adalah kepanjangannya Hypertext Markup Language, atau di sini www. Nah, seperti ini penulisannya. Tagnya apa saja yang ada dalam list yang berurut atau yang berurutan.
Ini ada 1, 2, 3 atau A, B, C atau I dengan menggunakan tag HTML-nya OL. Ditutup dengan OL. Nah, atributnya dimasukkan adalah LI. Ditutup dengan LI. Seperti ini. Nah, kita praktekkan yang OL dulu. Nah, untuk memulai praktek daftar berurutan, silahkan dibuatkan dulu struktur HTML-nya. Struktur HTML-nya seperti ini, ya. HTML dikasih judul list minimal. Nah, isinya kita akan coba masukkan cara-cara atau langkah-langkah membuat dokumen HTML. Ini ketikkan aja, disamakan. HTML, ya. Contohnya seperti itu. Nah, setelah selesai mengetikkan langkah-langkahnya, kita coba simpan. Simpan, lalu dibuka. Hasilnya seperti apa? Dibuka, maka hasilnya seperti ini. Dia akan terus memanjang ke kanan. Ya, langkah-langkah membuat HTML. Maka di sini perlu dimasukkan tag HTML untuk pembuatan daftar berurutan. Caranya boleh di sini di enter, diketikkan OL dan diakhiri di sini OL. Nah, untuk list itemnya ini dikasih tag LI dan diakhiri dengan LI. Berikutnya juga sama, yang ini yang 2, 3 sampai 4. Tetapi di sini kalau misalkan sudah menggunakan LI, kita sudah tidak menggunakan satu lagi. Karena kenapa? Kalau misalkan satu ini tetap ada, maka hasilnya akan double. Seperti ini. Ada 1, 1. Nih, kita diperbesar seperti ini. Ya, maka ini satunya dibuang. Simpan. Nah, kenapa? Karena di sini sudah diurutkan dengan penomoran standarnya dengan penomoran 1, 2, 3. Yang ini udah otomatis, udah ada nomornya. Maka ke bawahnya tinggal dilanjutkan ini seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah mengurutkan secara berurut langkah-langkah. Ya. Boleh di sini
Kalau mau menyisipkan, karena ini langkah-langkah ini adalah judul, boleh disisipkan misalkan tulisannya mau dikasih karena ini judul, maka di sini tambahkan tag HTML H heading 1, ditutup dengan H1 ya, ditutup dengan H1, maka di sini langkahnya judulnya jadi besar. Nah, kalau H1 ini kebesaran, bisa diperkecil. Ini juga ada yang tipe, kita hapus, misalkan jangan H1 kegedean, H4 aja. Seperti ini. Lanjut ke bagian berikutnya adalah, nah, di dalam pengurutan di sini dijelaskan kita bisa menggunakan 1, 2, 3 itu standarnya, dan boleh juga menggunakan alfabet A, B, C atau huruf I besar atau I kecil. Nah, di sini harus dimasukkan atribut. Di dalam HTML itu ada atribut yang harus dimasukkan. Nah, contohnya ini adalah atribut. Adapun atribut untuk tag HTML OL adalah type yang menunjukkan jenis penomoran secara standar. Tipenya menggunakan penomoran 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini juga ada tabel keterangannya. Kalau kita menggunakan A, maka penomoran menjadi A besar, B besar, dan seterusnya. Kalau tipenya A kecil, maka hasilnya juga A kecil. Kita coba masukkan ini. Ini kita akan ganti menjadi ABC. Maka pengetikannya di sini menggunakan ditambahkan, kalau atribut taruhnya di sini ya, di OL spasi sama dengan tadi apa, A, jangan lupa kutip 2, simpan, kita buka, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini kita ganti menjadi I, maka hasilnya seperti ini, dan seterusnya, ataupun A kecil seperti ini ya. Oke, lanjut ke bagian kedua adalah daftar tidak berurutan. Nah, daftar tidak berurutan kita bisa lanjutkan di bawahnya saja. Ini tinggal di enter. Nah, kita ketikkan apa? Daftar buah. Oke, apa di sini diketikkan? Tagnya untuk daftar yang tidak berurutan ini menggunakan UL, atau di sini sama tagnya UL ya, ditutup dengan UL dengan list item, LI nya sama list itemnya menggunakan LI. Jadi di sini tinggal ditambahkan
boleh juga begini biar sama dengan yang di atas. UL ditutup dengan UL. Nah, list itemnya di sini adalah mangga kita bisa copy aja nih. Simpan ya, kita simpan, maka hasilnya seperti ini. Oh, daftar buah juga karena ini judul mau seperti ini ditebalkan, bisa. Di sini berarti ditambahkan H4 biar sama dengan yang di atas. H4 seperti ini. Ini ada yang salah, kenapa ke bawahnya jadi tebal semua? Ternyata ini belum dikasih penutup. Kalau dikasih penutup maka seperti ini. Kalau kita mengetikkan UL itu hasilnya adalah lingkaran hitam. Apakah ini bisa diganti lingkaran hitamnya? Bisa. Dalam HTML untuk order list menyiapkan atau sudah tersedia untuk atributnya adalah this, circle, sama square. Keterangannya, kalau this itu adalah tanda bulat hitam, yang ini ya, ini standarnya berarti this. Bisa diganti dengan circle, bisa dengan square atau kotak, tanda kotak. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan yang di atas ini, sama dengan ini. Caranya tinggal diketikkan di sini. Ketikkan di sini. Tipe sama dengan misalkan apa nih? Circle ya. Biar square aja langsung. Square. Seperti itu. Maka hasilnya menjadi kotak. Kalau yang tadi bulatan. Ya. Sama dalam penempatan atributnya. UL dengan OL. Masuk sekarang bagian yang terakhir. Bagian terakhir itu adalah daftar definisi. Bagian yang ketiga adalah daftar definisi. Kita coba ketikkan salah satu aja ini, HTML atau W. Kita yang HTML aja. Di sini adalah div ya, untuk wilayah teks. Di sini tinggal seperti on div, berarti di sini coba ditutup dengan div. Nah, ini enter. Untuk sebuah definisinya ini berarti di sini DL ditutup dengan DL, dan ini adalah isinya DD, data definition, ditutup dengan DD. Kita coba simpan, maka hasilnya seperti ini.
Nah, kalau misalkan ini juga mau tebal, bisa ditambahkan di sininya adalah H4 biar sama sama yang di atas. Seperti ini. Oke ya. Nah, kegiatan 5 ini seperti biasa hasil praktek ini silahkan di screenshot, dikirimkan ke grup WA. Kalau ada pertanyaan seputar praktek kegiatan belajar 4 dan 5, silahkan ditanyakan di grup WA. Sekian, mudah-mudahan semua bisa mengikuti praktek untuk kegiatan 4 dan 5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.